D Teknik Sipil Untak. Halo guys, perkenalkan saya Arif Rahman dari Teknik Sipil Untak di kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Maulana Adi dari kelompok 5 Teknik Sipil kelas D. Oke, kita membahas tentang bagaimana karakter kota Semarang dan kecamatannya, Kabupaten Semarang dan kecamatannya. Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan kota yang terletak di pesisir pantai. Sebagaimana yang kita ketahui, tempat-tempat tersebut sudah tidak asing dengan yang namanya banjir, apalagi yang kita tahu banjir rob. Nah, banjir yang terjadi karena kenaikan permukaan air laut ini cukup menyusahkan warga Semarang bagian utara. Apalagi bisa kiriman air, ditambah lagi kiriman air dari Semarang bagian atas, maka dapat dipastikan akan selalu ada air di sepanjang mata memandang. Pada dasarnya, banjir merupakan hasil dari ketidakmampuan pengelolaan sumber daya air. Dengan adanya banjir ini, transportasi terganggu, kemudian roda perekonomian terhambat, kerusakan lingkungan, kerusakan ketersediaan air, dan sebagainya. Berbagai hal sudah dilakukan dalam rangka meminimalisir dampak buruk dari banjir perkotaan ini. Di antaranya pengaturan saluran drainase, kemudian normalisasi sungai banjir Kanal Timur oleh Pemprov dan Pemkot Semarang. Halo, ketemu lagi dengan saya Arif Rahman dari kelas D Teknik Sipil Untak. Pada kali ini kita membahas tentang tugas kedua drainase kota, di mana saya akan membahas tentang sistem drainasi di lingkungan saya. Selamat menikmati. Vlog ini berisi tentang slide foto saja. Mohon maaf dan harap maklum karena kita sedang dalam keadaan wabah COVID-19 ini, sehingga saya nggak bisa kemana-mana, just stay at home. Oke, mari kita mulai dengan slide tayangan berikut ini. Nah, ini adalah peta lingkungan tempat tinggal saya, yaitu Jalan Sendangguo. Jalan Sendangguo itu menghubungkan antara Jalan Majapahit dengan Jalan Kedungmundu, Semarang. Lebih tepat lagi, area yang lagi saya bahas di sini adalah yang saya lingkari garis biru ini. Kemudian sistem drainase yang bermasalah ada di garis hijau sepanjang jalan ini nanti. Nah, ada garis hijau itu adalah Jalan Sendangguo Raya. Oke, permasalahan yang ada terhadap sistem drainase di tempat ini murni berawal atau berasal dari limpasan air hujan, di mana sepanjang Jalan Sendangguo itu ada perbedaan elevasi ketinggian permukaan. Ini seperti yang di gambar ini di garis biru. Kita lihat ada jembatan yang berwarna biru di sisi bawah itu sisi utara. Nah, yang ke arah selatan itu dia lebih tinggi elevasi datarannya. Dari sanalah
kiriman atau limpasan air hujan tadi berkumpul di area yang saya lingkari di sini dengan garis merah ini. Ini trouble-nya. Di sini sering terjadi banjir akibat dari limpasan air hujan kiriman dari atas atau dari selatan. Nah, di gambar ini saya coba membatasi beda elevasi ketinggian tanah dengan garis hijau, dan anak panah tanda warna biru ini adalah arah limpasan air hujan sesuai dengan gravitasi. Dia dibelokkan ke arah kanan yang seharusnya lurus mengarah ke jembatan atau sungai besar. Jarak antara selokan yang dibelokkan tadi, saluran yang dibelokkan tadi terhadap jembatan atau sungai, inilah yang menjadi masalah. Dia elevasi permukaan tanahnya cekungan, sehingga air tergenang di situ. Ditambah lagi kapasitas ataupun besaran saluran yang mengarah ke kanan sesuai anak panah ini itu tidak terlalu besar, sehingga tidak cukup menampung debit air hujan yang kiriman dari atas, dari selatan. Nah, kita coba masuki gambar wilayahnya. Ini foto dari arah jembatan. Kita maju dikit ke arah selatan. Nah, di sini nampak sekali bahwa ada perbedaan elevasi di area yang saya lingkari merah tadi. Dia lebih rendah sepanjang kira-kira 400 meteran. Kemudian elevasi permukaan tanahnya dia naik lagi, perbukitan. Disinilah tempat air nanti akan tergenang berkumpul saat musim hujan. Kita berjalan ke arah selatan lagi. Di sana nampak ada tanjakan. Dari arah selatan dia lebih tinggi. Nah, saluran yang tidak mencukupi atau tidak memadai terhadap debit air hujan tadi, ini dia lokasinya di sebelah Masjid Al-Huda, yang dipaksa air berbelok ke situ. Padahal seharusnya limpasan air hujan tadi yang debitnya cukup banyak harusnya dibuatkan gorong-gorong mengarah lurus langsung ke utara, langsung menuju ke sungai besar. Akan tetapi di sini tidak. Dan celakanya lagi, namanya juga perkotaan, banyak faktor yang menambah keadaan lebih parah, yaitu kesadaran dari masyarakat. Dengan di selokan ini, sebelah kanannya atau sisi timurnya, ini sering sekali bertumpuk timbunan sampah yang menyumbat di jembatan kecil tadi. Karena sistem drainase di Jalan Sendanggo ini relatif lebih banyak sistem dengan pola jaring-jaring, yang mana dia sesuai dengan arah jalan. Seharusnya dia di titik ini yang kita bahas ini seharusnya dia ada gorong-gorong yang langsung menuju ke sungai tadi, ke jembatan tadi, layaknya sudetan gitu, sehingga dia bisa menyalurkan debit air hujan kiriman dari atas atau dari selatan. Lah, disinilah area ini yang bermasalah ketika hujan turun dari daerah Sendanggo dan kiriman dari arah Kedungmundu atau selatan. Dalam foto ini nampak cerah, akan tetapi jika saat musim hujan datang, disinilah tempatnya air bergenang lumayan tinggi, bisa sampai 40-50 cm. Solusinya satu-satunya adalah membuat sudetan atau gorong-gorong yang langsung mengarah ke sungai besar di jembatan tersebut. Oke guys, cukup seperti itu dulu pembahasan dari vlog saya kali ini. Sampai jumpa di vlog kami berikutnya. Dadah. Halo guys, kenalkan nama saya Tegar Widya Sulistyo dari kelas D Teknik Sipil Untang.
Di sini saya akan menjelaskan karakteristik lingkungan saya. Mungkin teman-teman bertanya saya ada di mana. Saya ada di pinggir jalan. Nah, nanti akan saya terangkan di slide foto maupun gambar selanjutnya. Jangan lupa. Untuk karakter tempat tinggal saya di Jalan Taru Poloraya, berupa dataran tinggi. Nah, ini waktu siang. Ini adalah saluran di Jalan WR Supratman. Malam ini saya berada di Sungai Banjir Kanal Barat. Sungai di mana dia saluran terakhir dari pemukiman yang tempat saya tinggal. Jadi tadi di slide sebelumnya atau foto sebelumnya itu saluran-saluran penghubung dari pemukiman saya, tempat tinggal saya, ke Sungai Banjir Kanal Barat. Sungai Banjir Kanal Barat ini dia berperan besar dengan adanya sungai ini. Semarang bagian barat maupun selatan terhindar dari banjir. Tidak hanya sebagai saluran atau penghubung ke laut, Sungai Banjir Kanal Barat ini dia juga tempat wisata, yaitu wisata air mancur bernyanyi. Itu di seberang ada beberapa ekskavator. Dia lagi pengerukan. Jadi Sungai Banjir Kanal Barat ini dia juga mengalami pendangkalan, sehingga harus dikeruk secara berkala agar tampungan airnya bisa maksimal. Karena di Semarang Barat maupun Selatan ini pemukiman cukup padat. Ini adalah Sungai Banjir Kanal Barat waktu sore dan siang hari, volumenya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Maulana Adi dari kelompok 5 tugas drainase kota. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik drainase yang ada di tempat lingkungan saya tinggal. Tepatnya di Perum Korpri, Bulusan, Kecamatan Tembalang, Semarang. Untuk selengkapnya akan dijelaskan pada video berikut. Baik, di sini adalah drainase di depan rumah saya. Dapat dikategorikan drainase ini adalah jenis drainase buatan. Dilihat dari sejarah terbentuknya karena di sini didominasi dari konstruksi beton. Dan dilihat dari letak bangunannya termasuk drainase surface drainage karena dia tidak tertutup atau di atas permukaan tanah. Dan berdasarkan fungsinya, ini merupakan saluran ganda di mana saluran ini menampung air hujan dan menampung limbah rumah tangga. Dan dilihat dari jenis konstruksinya termasuk jenis drainase saluran terbuka. Dan dilihat dari pola jaringan, di sini termasuk pola jaringan jaring-jaring di mana drainase di sini terletak searah dengan jalan dan terdapat beberapa gang di perumahan ini. Perumahan ini terdiri dari beberapa gang perumahan sehingga drainase seperti ini terdapat di setiap tepi kanan dan kiri jalan. Dapat dikategorikan sebagai pola jaringan jaring-jaring karena dia mengikuti pola searah jalan dan nanti akan dikumpulkan ke saluran drainase utama yang terletak di mendekati daerah Sigar Bencah. Di sini yang dapat disayangkan adalah terjadi pengendapan sehingga ketika air hujan dengan debit yang sangat besar, air-air di drainase ini melimpah ke jalan-jalan. Yang diharapkan untuk kedepannya drainase ini dapat dilakukan perawatan dengan baik agar fungsi dari drainase tersebut dapat berjalan dengan maksimal dan baik. Demikian video dari saya. Terima kasih.
Secara kondisi hidrologi kawasan yang kami observasi di Jalan Kaligawe, tepatnya di Rusunawa Kaligawe dan Pasar Waru, ini termasuk pola jaringan grid iron. Kenapa seperti itu? Karena di kawasan ini terdapat dua polder yang volumenya masing-masing folder, yaitu folder pertama itu 20.000 meter kubik dan folder kedua itu 500.000 meter kubik. Lokasi folder yang pertama itu di sebelah barat Pasar Waru, kemudian untuk folder yang kedua itu sebelah barat Rusunawa. Dalam jaringan pola grid iron ini, di kawasan yang kami observasi ini terdapat beberapa pemukiman, yaitu pemukiman di Sawah Besar, pemukiman Telogosari, dan termasuk Rusunawa. Di sini terdapat beberapa saluran yang disebut saluran cabang. Dari saluran-saluran cabang ini dia masuk ke folder yang kedua, yang disebut saluran pengumpul. Setelah dari saluran pengumpul ini, antara folder 1 dan folder 2 ini masih disebut saluran pengumpul karena masih dikumpulkan di folder 1 dan folder 2. Setelah folder 1 dikumpulkan, di sini air tidak langsung mengalir ke sungai yang sebelah baratnya itu Sungai Banjir Kanal Timur, tetapi di sini air di folder yang pertama dipompa kemudian dialirkan ke Sungai Banjir Kanal Timur. Menjawab tugas 2 nomor 4, yaitu yang menjadi permasalahan prioritas di kawasan yang kita tinjau, serta usulan dan inspirasi dari kami untuk menanggapi masalah dan tantangan tersebut. Yang pertama, permasalahan yang menjadi prioritas di kawasan tersebut. Yang pertama, bau dari air yang di folder 2 dirasa kurang enak karena pencemaran limbah domestik maupun rumah tangga. Yang kedua, saluran pengumpul berupa saluran tertutup yang jumlah bak kontrolnya hanya satu titik di daerah dekat pasar, sehingga dirasa kurang efektif untuk mengontrol aliran air. Yang ketiga, saluran jalan yang melintas di sebelah kanan maupun kiri berupa saluran tertutup dan perkampungan tidak ada bak kontrol. Yang keempat, saluran yang dari Rusunawa keadaannya saat tidak hujan masih menggenang air, sehingga menunjukkan bahwa saluran tersebut tidak sehat karena mengalami pengendapan di beberapa tempat. Yang kelima, folder 1 volumenya terlalu kecil, sehingga jika ada volume debit air yang besar, dirasa folder 1 tidak dapat menampung debit yang besar. Yang keenam, pompa yang ada dengan melihat kondisi folder 1 dan 2 dirasa kurang. Yang ketujuh, perawatan drainase perlu diperhatikan untuk jangka panjang ke depannya. Usulan dan inspirasi dari kelompok kami untuk menanggapi masalah dari daerah yang kita tinjau adalah, dari permasalahan pertama, dibuat proses menetralkan bau atau kontrol buangan sampah dari domestik maupun rumah tangga harus melalui sistem instalasi air limbah, sehingga keluaran dari air limbah tersebut lebih baik untuk dibuang di daerah aliran. Yang kedua, ditambah jumlah bak saluran pengumpul. Dan permasalahan ketiga, dibuat bak kontrol sehingga pengontrolan sistem aliran air dapat dipantau dengan baik. Permasalahan keempat diatasi dengan diperbaiki saluran tersebut, misal diperbesar atau dinormalisasi sehingga aliran dapat mengalir lancar dan tidak ada genangan. Permasalahan kelima diatasi dengan diperluasnya volume folder 1 dengan mengacu pada folder 2. Yang keenam, kekurangan pompa dapat diatasi dengan penambahan pompa dengan mengacu pada perluasan folder 1 dan debit dari folder 2. Dan masalah ketujuh dapat diatasi dengan perawatan saluran air dari sampah yang ada di saluran tersebut sehingga saluran menjadi lancar. Selanjutnya, perawatan pengendapan powder dapat dinormalisasi agar aliran air dapat berjalan dengan lancar. Yang terakhir, permasalahan ketujuh diatasi dengan perawatan pompa yang dilakukan secara berkala agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.